Pemirsa, tidak hanya sukses pada perhelatan olahraga paling bergengsi di Asia Asian Games, sederet atlet Indonesia juga berhasil mengukir prestasi di kancah dunia. Dan pemirsa, berikut saya sampaikan data terkait dengan prestasi olahraga Indonesia. Kita simak yang pertama. Anda bisa lihat di layar. Prestasi olahraga yang pertama adalah dana Asian Games 2018 yang mencapai 24 triliun rupiah dan ini juga termasuk 2,1 triliun untuk bonus atlet dan pelatih. Bagaimanakah perincian dari dana yang super besar ini? Ternyata ada dana Asian Games yang mencapai 24 triliun ini termasuk 8,2 triliun diantaranya adalah penyelenggaraan event. Memang terlihat besar tetapi event yang telah diselenggarakan tahun lalu ini pemirsa telah menarik perhatian publik tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh Asia. Dan dibiayai 8,2 triliun dari APBN tahun 2015 hingga 2018 dan dikelola oleh Inasgok dan juga Kemenpora. Ada 2,1 triliun diantaranya juga merupakan dana pembiayaan atlet. Tidak disangka pemirsa dana yang begitu besar menghasilkan atlet-atlet yang sungguh mengharumkan nama bangsa Indonesia selama perhelatan Asian Games di tahun 2018 lalu. Lalu 13,7 triliun ini merupakan dana yang terbesar tentunya untuk konstruksi karena banyak sekali lapangan olahraga ataupun stadion-stadion yang harus dikelola dan diperbagus untuk perhelatan Asian Games 2018 silam. Dan yang kedua, anggaran APBN 2019 ini 1,95 triliun adalah untuk pemuda dan olahraga. Mengapa begitu besar? Yang dikatakan oleh Menpora sendiri Imam Nahrawi, anggaran ini justru digunakan untuk program-program prioritas dari Kemenpora. Seperti ada 2 event yang harus dipersiapkan oleh Kemenpora, yakni event yang pertama SEA Games tahun 2019 ini dan juga Olimpiade 2020. Dan yang nanti diselenggarakan di Tokyo. Selain dana APBN, acara-acara olahraga lainnya juga pemirsa ini juga berhasil menggayat sponsor-sponsor swasta agar olahraga Indonesia ini semakin sinergis dan juga semakin hidup. Yang ketiga, prestasi Asian Games 2018, siapa yang tidak lupa dengan prestasi yang sungguh membanggakan yang ditorehkan atlet-atlet bangsa di tahun 2018 silam. Kalau Anda simak ada 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu. Ini sebenarnya jauh sekali dari apa yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni ia menargetkan setidaknya 10 besar. Tidak hanya 10 besar, kita bisa mencapai 5 besar karena kita berada di posisi keempat dalam Asian Games 2018 silam. Oke, selanjutnya kita lihat ada prestasi apa lagi kira-kira pemirsa? Ada juga prestasi Asian Para Games karena beberapa saat setelah diselenggarakannya Asian Games 2018 langsung diselenggarakan Asian Para Games yang juga sangat membanggakan. Ada apa saja di sana? Di Asian Para Games yang diselenggarakan 6 hingga 13 Oktober 2018 silam terdiri dari 42 negara Asia dengan 18 cabang olahraga dan menghadirkan 2.800 atlet yang berlaga di ajang tersebut. Hasilnya untuk Indonesia juga tidak kalah membanggakannya. Ada 37 emas yang diraih, 47 perak dan juga 51 perunggu. Dan selanjutnya tidak lagi ada prestasi yang tidak kalah membanggakan, yakni atlet-atlet. Siapa yang tidak kenal dengan prestasi dari Tontowi Liliana, bulu tangkis medali emas Olimpiade 2016. Kita juga kaya sekali dengan sejumlah atlet dan prestasinya. Jevon Lionel Junior Wushu juara dunia 2018. Samantha Edisto yakni catur U10 yang berhasil menjadi juara dunia 2018. Dan siapa juga tidak kenal dengan Lalu M. Zohri yang sempat viral dan juga sempat bertemu dengan Presiden Jokowi setelah ia menjadi juara lari 100 di U20 juara dunia 2018. Dan prestasi selanjutnya juga harus dibanggakan adalah sepak bola juara Piala AFF U16. Ini juga sangat menyenangkan dan juga sangat membanggakan karena ini merupakan prestasi Indonesia pertama di ajang tersebut. Kalau Anda pernah menonton di tahun 2018 ini, AFF U16 ini saat itu Indonesia melawan Thailand dan skornya 4-3. Dan ini sangat menyenangkan karena ini sangat membanggakan Indonesia pertama kali menjadi juara di Piala AFF U16 ini. Oke, dan untuk dialog selanjutnya akan
bersama Kevin Egan. Silahkan Kevin Egan dengan dialog Anda. Baik, terima kasih atas data-datanya Ajeng Kamarati. Pemirsa, publik mempertanyakan mengapa isu olahraga ini tidak pernah dibahas dalam tema-tema debat Capres-Cawapres. Tentu hal ini menyisakan pertanyaan bagi publik. Sejatinya olahraga telah menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan bangsa serta banyak prestasi internasional yang telah dicapai oleh atlet Indonesia. Dan tidak hanya itu, olahraga juga mengajarkan seseorang untuk disiplin, jujur, sportif, dan adil. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta ada Wahyu Setiawan, anggota Komisioner KPU. Saya akan menyapa Pak Menpora dulu. Pak Imam, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, dan Pak Wahyu Setiawan, apakah kami sudah tersambung? Pak Wahyu, selamat pagi. Baik, kita akan masih menunggu kehadiran dari anggota Komisioner KPU. Saya akan ke Pak Menteri dulu, Pak Imam. Kalau kita cermati pada tahun 2018 bisa dikatakan bahwa ini tahun prestasi bagi olahraga Indonesia. Kita cermati bahwa pada perayaan Asian Games dan kemudian dengan adanya Asian Para Games, ini membuktikan bahwa olahraga Indonesia ini sudah sedemikian berkembang. Pak Imam, menurut Anda sebetulnya seberapa penting olahraga ini bagi hajat hidup orang banyak? Ya, saya kira olahraga menjadi hal yang sangat penting, strategis, dan menjadi fundamental tidak hanya bagi masing-masing individu, tapi juga bagi hajat hidup masyarakat. Karena di sana diajarkan bagaimana kita harus sportif, kemudian menjaga keseimbangan, dan yang paling penting di sana membangun kekuatan komunalitas yang begitu solid. Karena pasti saling menghargai satu sama lain, memberikan apresiasi, dukungan, dan bahkan juga bagaimana emosi kita itu betul-betul tertantang ketika melihat sebuah keinginan yang belum tercapai ketika kalah. Demikian pula ketika menang pun kita diajarkan untuk tidak jumawa, selalu memberikan penghargaan, menghargai, dan menghormati. Dan di situ pula olahraga betul-betul mendorong dan mendidik setiap kita dan tentu masyarakat secara keseluruhan untuk menjadikan sebagai branding sebuah negara. Dan karenanya menurut saya olahraga harus digalakkan, dilakukan oleh siapapun, karena disitulah sungguhnya masyarakat akan kuat, negara juga akan kuat karena kedikdayaan olahraganya. Ya, Pak Imam, kalau memang betul olahraga adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia, berarti seharusnya debat Pilpres ini juga membahas secara khusus mengenai olahraga, bukankah demikian, Pak Imam? Saya sangat setuju sekali kalau di debat Pilpres nanti itu diangkat soal olahraga. Karena apa? Sekali lagi penting bagi semua negara, tidak hanya Indonesia, semua negara di belahan bumi ini ingin negaranya itu lebih berprestasi di bidang olahraga. Karena martabat bangsanya akan terdorong sedemikian rupa, kemudian bisa berdiri sejajar dengan negara-negara lain di belahan bumi ini. Dan yang lebih penting lagi juga, bahwa negara itu akan sehat manakala masyarakatnya sehat. Dan yang paling penting juga bahwa di situ ada pelajaran dan pengajaran tentang revolusi mental. Nah, karenanya menurut saya di debat Pilpres yang akan datang ini harus diagendakan, dan teman-teman di KPU menurut saya belum terlambat untuk mengagendakan itu. Karena ini hal yang sangat strategis sekali, dan kita menyaksikan bagaimana ketika Asian Games dan Asian Para Games kemarin betul-betul telah menggembirakan dan menyenangkan seluruh bangsa di Asia dan bahkan dunia, bahwa Indonesia betul-betul bisa menyelenggarakan dengan baik dan prestasinya pun sudah bisa berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Baik, Pak Imam, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa semua negara, mau itu kecil, mau itu besar, semua pasti akan mati-matian untuk mengirimkan kontingennya kalau ada kejuaraan internasional. Menurut Pak Imam sendiri sebetulnya apa sih yang menyebabkan kemudian semua negara ini, kalau kita berbicara mengenai olahraga, pasti apa aja dibela-belain, Pak Imam? Ya, ini kan menyangkut nation branding, bahwa sebuah negara itu lebih eksis, lebih dikenal, dan lebih bisa berbicara banyak, dan bahkan dalam konteks negosiasi lebih dihargai manakala prestasi olahraganya itu betul-betul dominan.
Dan di situ mengisyaratkan bahwa memang ada perhatian yang amat sangat serius dari pemerintah, dari negara, dan dari masyarakat bahwa memang olahraga itu akan mensiarkan atau memberikan informasi kepada dunia bahwa memang masyarakatnya betul-betul ingin berdiri dan bahkan melampaui seluruh prestasi yang dimiliki oleh negara-negara lain. Dan sudah barang tentu ketika bicara prestasi, maka disitulah negara kita akan disebut dan akan menjadi rujukan dari negara-negara lain untuk ingin belajar, ingin melihat dan sekaligus menikmati apa yang telah diberikan oleh negara, pemerintah kepada masyarakatnya lewat prestasi olahraga itu. Ya, kita masih menunggu mengenai tanggapan KPU berkaitan kenapa kemudian olahraga ini tidak masuk dalam debat.